Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Bidang Bintang SMA Negeri 6 Palembang, Ibu Mutia SAG MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pembina 3 organisasi, yaitu ASIS, ROHIS, dan MPK. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta Dewan Staf Tata Usaha. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Umar Said, yang kami hormati kakak-kakak Majelis Syuro, dan yang kami hormati pula para panitia beserta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi ini di Musala Raudatul Thalibin dalam kegiatan majelis taklim yang bertemakan meraih keberkahan bulan Sya'ban. Salawat bertanda salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena dengan pengorbanannya lah kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Akhina Muhammad Rasyadin Rizal. Kepada Akhina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara kita dengan membaca doa kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah. Pada hari ini di Musala Raudatul Thalibin yang kami cintai ini, kami hendak menyelenggarakan kegiatan majelis taklim dan memohon ridho di sana. Berkahilah semua langkah niat kami yang hadir di sini. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada kegiatan ini kesehatan dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya syukur, tiada kata dan rasa yang bisa aturkan pada pagi hari ini selain mengajarkan rasa syukur padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau kurniakan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan majelis taklim.
Untuk itu ya Allah, ya Rahman ya Karim, jadikanlah kegiatan kali ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayahku dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Ghafur, yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dan dosa para pemimpin kami, dan dosa para syuhada yang telah mendahului kami, serta orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Tempatkanlah kami semua dalam lingkungan rahmat dan ridho-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Agina Muhammad Rasyadiyah Rizal atas pembacaan doa. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Agina Adri Arslan Gifari dan Agina Muhammad Fadil Novaksya, serta sari tilawah oleh Uftina Qanita Najib. Kepada Abi Mauti, kami persilakan.
Terima kasih kepada Akhina Adli Arslan Ghifari dan teman-teman. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Abiwa Waktifillah, selanjutnya akan ada penyampaian materi tentang meraih keberkahan bulan Syawal yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Dr. Andes Haji Umar Said. Kepada Ustaz Dr. Andes Haji Umar Said, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sekolah. Yang jawab salam hidupnya insya Allah berkah. Daun salam dipetik dari talang betutu. Yang tidak jawab salam rezekinya buntu. Mau pilih yang mana? Berkah apa buntu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa'lamu wasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para wakil-wakil kepala sekolah SMA Negeri 6 beserta para ibu bapak guru, pemandu, pembimbing, pengarah untuk mengantarkan anak-anak menuju pada sukses hidup dunia dan akhirat, untuk membimbing, memandu anak-anak menuju anak-anak yang berakhlak dan beradab mulia, yang memandu, yang membimbing anak-anak untuk berprestasi unggul melebihi dari yang lain. Maka berterima kasihlah anak-anak kepada bapak ibu guru kalian, dan bersyukurlah kepada Allah kalian mendapatkan panduan bimbingan dari para guru yang punya integritas ikhlas, yang punya integritas untuk mengabdi karena Allah dalam rangka mengamalkan ilmu yang telah beliau miliki semua. Para panitia, rohis,
dan juga anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 6 yang selalu Bapak banggakan. Berbahagialah jika banyak orang yang membanggakan kalian. Artinya kalian punya nilai tambah, kalian punya kredit poin yang baik dibanding yang lain, sehingga patut untuk dibanggakan. Tapi jika kalian tidak memiliki kompetensi untuk patut diunggulkan, maka tidak mungkin kalian akan dibanggakan. Maka buatlah Allah bangga kepada kalian, buatlah Rasulullah bangga kepada kalian, buatlah orang tua kalian bangga kepada kalian. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat, rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya pada hari ini. Fakta menunjukkan kita semuanya sehat jasmani dan rohani. Inilah nikmat terbesar anak-anakku. Nikmat terbesar adalah sehat. Maka jangan kita tukar nikmat sehat ini dengan nikmat yang lain. Jangan begadang kalau tidak ada artinya. Karena dengan begadang yang tidak ada artinya, maka akan membuat sehat kalian hilang dan kemudian sakit, karena sebab begadang yang tidak ada artinya. Maka boleh begadang asal begadang yang ada artinya. Apa itu begadang yang ada artinya? Sepertiga malam bangun untuk tahajud, itu begadang yang ada artinya. Insya Allah, jika kita begadang dengan begadang yang ada artinya, kita akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa di dalam Jambi ada kampung lama yang jamaahnya pintar bersolawat, dan alhamdulillah anak-anakku yang di SMA Negeri 6 juga pintar bersolawat. Nanti solawat yang lain. Anak-anak, saya agak kaget juga. Saya membayangkan bagaimana sekolah lain. Ya, paham anak-anak sampai di sini? Kenapa?
Pak Ustadz terkejut, sedikit terkejut. Kemudian pikiran saya menerawang kepada generasi yang lain, menerawang kepada siswa-siswa yang lain. Kalau SMA Negeri 6 itu siswa-siswinya sudah dikondisikan dengan bina rohani yang cukup ketat, tapi masih susah dikendalikan. Padahal salah satu di antara tanda yang akhlaknya baik adalah menjadi pendengar yang baik. Ini anak-anak ya, akhlak yang baik itu salah satu di antara tandanya jika mereka berbicara, isi pembicaraannya baik. Dan jika mereka menjadi pendengar, mereka menjadi pendengar yang baik. Jadi siapa yang bisa menjadi pendengar yang baik, itulah yang akan masuk nominasi dalam catatan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang-orang yang berakhlak baik. Jadi hormati dong, hormati bapak ibu guru kalian, yang tentu beliau-beliau tidak ingin dipermalukan, tidak ingin dipermalukan di hadapan para ustadz yang hadir memberikan tausiah. Jadi tadi saya bilang, bapak bilang menerawang di pemuda yang lain. Jika anak-anak SMA Negeri 6 yang sudah dikondisikan menjadi putra-putri yang soleh dan soleha dengan gigih, tapi ternyata masih sulit dikendalikan, saya tidak bisa bayangkan bagaimana SMA yang lain yang tidak dikondisikan. Sampai di sini paham? Apa yang harus kalian lakukan? Diam. Anak-anakku sekalian, saya diminta untuk memberikan nasihat kepada kita semuanya. Apa yang diminta? Bagaimana kita memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau anak-anak dapat berkah? Mau dapat berkah? Kalau anak-anak mau dapat berkah, ikuti apa yang akan saya sampaikan. Berkah itu anak-anak, berkah itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Jika sesudah majelis taklim ini kemudian anak-anakku semuanya, kita semuanya yang ada di dalam ruangan ini bertambah kebaikannya, berarti pertemuan hari ini diberkahi Allah. Namun jika pertemuan pagi ini tidak mempengaruhi bertambahnya kebaikan kita, berarti kita tidak mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada doa anak-anak, Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ini doa anak-anak. Nanti minta kepada guru agama kalian detailnya. Permohonan kepada Allah, jadikanlah ya Allah pertemuan ini menjadi pertemuan yang berdampak baik sesudahnya. Semoga pertemuan ini berakibat baik sesudahnya. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka dan jauhkan kami dari azab dunia. Nah, ini luar biasa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka setiap anak-anak melakukan kegiatan apapun, jika mau berdoa ya Allah,
semoga pekerjaan-pekerjaan yang baru saja kami selesaikan akan membawa akibat baik dalam kehidupan kami selanjutnya. Masya Allah. Makanya kalau kita melakukan sesuatu kemudian tidak ada dampak baiknya, dalam tanda petik, dalam tanda tanya, bisa saja niat melaksanakan kegiatan itu belum ikhlas sepenuh hati. Saya khawatir anak-anak dari dalam rumah ibu ya di SMA 6, hari Ahad, hari main, masih disuruh ke sekolah. Nah, ini tanda bahwa ada yang tidak ikhlas dalam mengikuti kegiatan ini. Siap ikhlas anak-anak? Siap ikhlas? Siap ikhlas? Ikhlas tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Bahkan setan sendiri berkata langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika setan sedang marah gara-gara Adam alaihissalam. Setan digerincirkan oleh Allah, setan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka kemudian sebagai sesama makhluk Allah, dia mengajukan permohonan, ya Rabb, Adam makhlukmu, kami juga makhlukmu, maka ya Rabb, engkau mesti berlaku adil. Sebab Adam ya Rabb, engkau tadinya menyayangi kami, engkau tadinya menjadikan kami penghuni surga. Gara-gara ada kami terlempar dan engkau usir dari surga ini. Demi keadilan ya Rabb, izinkan kami menggoda dan mengganggu Adam dan anak cucunya. Wow, ini karena iblis juga makhluk ciptaan Allah, Adam juga makhluk ciptaan Allah, dan Allah adalah Maha Adil. Aku izinkan kalian wahai iblis, wahai setan, kalian untuk menggoda, menaklukkan Adam dan anak cucunya, tapi aku akan membekali mereka agar bisa melawan kalian. Jadi iblis minta, kami akan goda, kami akan ganggu, kami juga akan gelincirkan Adam dan anak cucunya sampai pada waktu dan saatnya berakhir. Jadi sampai kiamat iblis setan akan bekerja keras menggoda Adam dan anak cucunya agar tergelincir dari jalan Allah. Dan kami tidak akan sanggup menundukkan hamba-Mu yang ikhlas. Itu kata iblis. Jadi orang-orang yang ikhlas, itulah orang-orang yang tidak akan bisa dikalahkan oleh setan. Maka setan terus berusaha bagaimana menjadikan guru, menjadikan kepala sekolah, menjadikan wakil kepala sekolah, menjadikan rohis, menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, maka akan hancur semuanya. Itulah yang terjadi di dalam pemilu. Karena tidak luber dan jurdil, ini akan terjadi persoalan yang serius. Adil, adil itu harus dimulai dari ikhlas. Ikhlasnya Allah tak terbatas. Yang kafir sekalipun, yang fasik sekalipun, yang zalim sekalipun, tetap Allah beri rezeki. Maka anak-anak jangan iri hati dengan orang tidak pernah sholat tapi rezekinya lancar. Karena urusan dunia Allah akan berikan sesuai dengan amal usahanya. Siapa rajin belajar, ini ilmu anatomi, siapa rajin belajar maka dia akan meraih sukses dari apa yang dipelajari. Siapa pemalas maka dia akan terhukum oleh kemalasannya. Dia akan mengalami kegagalan karena kemalasannya. Inilah hukuman atas orang-orang yang malas.
Jadi sekalipun orang itu kafir, tapi dia kerja keras mencari dunia, maka mereka akan mendapatkan dunianya dan kemudian hidup mewah kaya raya, tapi mereka tidak akan mendapatkan di akhiratnya. Ini bentuk sikap adilnya Allah. Maka kerja keras, belajar keras, serius, maka kita akan memetik apa yang kita usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diupayakan. Jika mereka berupaya menjadi orang hebat, maka dia akan menjadi orang hebat. Namun jika mereka lelet, malas, tidak mengejar apa yang seharusnya dikejarnya, akhirnya mereka terhukum mengalami kegagalan karena kemalasan. Nah, berkah apa artinya anak tadi? Bertambah kebaikan. Ingin bertambah baiknya? Ingin semuanya? Dalil umumnya anak-anak, ini dalil umumnya, karena ini kan mengambil sabar ya, mengambil sabar. Dalil umumnya pada Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang sudah Bapak baca tadi. Masih ingat ya? Surah Al-A'raf ayat 90. Nanti sesudah pengajian ini silahkan dicari, jangan sekarang, nanti berisik. Tadi sudah Bapak baca, sudah Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Sekiranya penduduk satu negeri, ya, sekiranya penduduk satu negeri, negeri manapun, mau Indonesia, mau Singapura, mau Malaysia, mau Australia, mau Amerika, mau London, dan penduduk tersebut beriman dan bertakwa, ini dalam tanda petik, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka kami akan buka pintu untuk mereka barokah. Ini jamak dari kata berkat. Allah akan buka berkah yang datang dari mana-mana, maka disebut minas sama'i wal ardh. Hujannya menjadi hujan yang berkah, panasnya menjadi panas yang berkah, anginnya menjadi angin yang berkah, suhunya menjadi suhu yang berkah yang datang dari alam semesta. Hujan turun membawa berkah. Setiap tumbuhan yang tumbuh dari bumi akan mendatangkan manfaat baik. Ini janji Allah anak-anakku semuanya. Mari dijemput. Jika kita bertakwa, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar takwa, maka Allah akan turunkan berkah itu. Negeri ini akan menjadi baik, keluarga akan menjadi baik, sekolah SMA Negeri 6 lingkungannya akan bertambah baik, bermartabat dan berwibawa, sehingga setiap ada orang yang lewat di depan SMA Negeri 6, bulu kuduknya berdiri, karena begitu besar wibawa SMA Negeri 6. Ketika mereka menengok ada nama SMA Negeri 6, mereka teringat, disinilah anak-anak digembleng menjadi siswa-siswi yang beriman dan bertakwa. Jadi martabatnya, marwahnya SMA Negeri 6 benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Tapi kalau sekolah itu adalah sekolah yang menimbulkan persoalan kehidupan lingkungan, jangankan lewat, mau lewat di depan sekolah itu, yang lain sudah pesan, hati-hati lewat depan sekolah itu, jangan sampai nanti banyak tangan-tangan usil, mulut-mulut usil yang mengganggu kalian. Tapi begitu lewat di depan SMA Negeri 6, serasa melewati kampung yang indah. Ini berkah anak-anak
Karena siswa-siswi yang ada di sini telah menempa diri menjadi siswa-siswi yang beriman dan bertakwa. Mau jadi iman bertakwa? Mau? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril dhalimin. Ayo semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril anak-anak mesti hafal. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Jangan dipenggal, dinisfunya saja. Bulan Sya'ban secara utuh. Karena kita tidak boleh mengkhususkan. Ambillah semuanya. Jika tidak bisa ngambil semua, boleh sebagian. Tapi kita mesti ambil semuanya. Bagaimana anak-anakku agar supaya kita bisa mendapatkan keberkahan Sya'ban? Apa yang kita harus lakukan? Anak-anak, mestinya kalian bertanya pada guru agama sebagaimana sahabat-sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi anak-anak, ketika bulan Sya'ban tiba, para sahabat datang menemui Ibunda Aisyah, tapi tidak ketemu langsung, tetap di balik tabir karena menjaga kehormatan istri Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Ummul Mukminin, amalan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban? Pertanyaannya, bulan Sya'ban secara utuh, tidak dipenggal. Berarti sejak awal sampai akhir. Karena para sahabat ingin tahu kenapa yang dikerjakan oleh Nabi kemudian dikerjakan oleh umatnya, maka umat yang ikut mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, itulah umat yang akan beruntung di hari kiamat nanti. Nah, siap? Jadi pertanyaannya, apa ya Ummul Mukminin yang dikerjakan oleh Rasulullah bulan Sya'ban? Yang pertama, saya tidak melihat Rasulullah berpuasa di luar Ramadan dengan puasa yang banyak kecuali di bulan Sya'ban. Nah ini anak-anak ya, kalau ingin dapat berkah ya, ini hadisnya langsung dari Ibunda Aisyah, istri Rasulullah langsung. Karena dari pertanyaan tadi, yang menulis hadisnya Ibunda Aisyah didasarkan pada perbuatan nyata, maka itu namanya sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi dicatat oleh sahabat, dicatat oleh istri beliau sendiri. Yang dilakukan oleh beliau adalah berpuasa. Kenapa Nabi tidak menyuruh langsung, Pak Ustaz? Kan bisa saja beliau menganjurkan. Inilah hebatnya Nabi kita, anak-anak. Hebatnya Rasulullah SAW yang tidak ingin memberikan perintah-perintah yang memberatkan umatnya.
Sampai sahabat harus bertanya kepada Ibunda Aisyah, ingin tahu. Coba anak-anak, kalau waktu itu Rasulullah SAW menyuruh, wahai umatku, di samping kamu berpuasa Ramadan, berpuasalah sebulan di bulan Sya'ban. Nina, coba, berarti kita puasa 2 bulan. Ini yang puasa wajib Ramadan saja lewat, banyak yang nggak puasa, betul? Betul? Nah, kalau tidak ditambah Sya'ban sebulan lagi, habis kakek aku. Inilah hebatnya Rasulullah, karena beliau tidak ingin membebani umatnya dengan beban-beban yang berat. Tapi ketika umatnya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulnya, tentu dia akan mendapat prioritas, mendapatkan syafaatnya beliau. Gak disuruh, nah. Kemudian apalagi ya Ummul Mukminin, sholatnya lebih diperhatikan, lebih khusyuk, lebih sungguh-sungguh. Sholatnya lebih dijaga di bulan Sya'ban. Itulah yang kemudian diterjemahkan sebagian kelompok, sholat nisfu Sya'ban. Ngapa diembek di nisfu, tidak sejak dari awal? Tadi Bapak sudah katakan, jika tidak bisa ngambil semua, ambil sebagian. Maka diambil mendekati akhir Sya'ban, dimulai dari nisfu. Nisfu itu pertengahan. Maka tadi malam banyak yang melakukan amalan. Jadi sholatnya nenek, sholatnya diperkuat. Tidak ada sholat yang dikhususkan pada satu tempat, satu waktu. Mengkhususkan sholat di satu tempat, di satu waktu, ini yang bahaya, termasuk puasa. Puasa itu kalian boleh kapan saja anak, asal tidak pada waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang bagi anak-anak perempuan, kaum perempuan, jangan berpuasa ketika dalam keadaan haid. Betul? Betul, tahu berarti. Yang kedua, jangan puasa di hari Idain, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Jangan puasa. Jangan puasa juga di hari Tasyrik. Kapan hari Tasyrik itu? Ayo, hari Tasyrik itu kapan? 10 Dzulhijjah kan hari raya. 11, 12, 13, 3 hari. Karena itu masih hari raya. Itu nggak boleh. Tapi selain itu silahkan kalian mau puasa. Karena perintah umumnya as-shaum junnatun. Puasa itu perisai. Puasa itu tameng. Puasa itu penjaga keamanan, terutama keamanan iman. Dengan puasa bisa lebih hati-hati. Misalnya Pak Aziz, guru kalian naik angkot, masih puasa, naik angkot, duduk di angkot, 5 menit kemudian angkot di stop penumpang. Penumpangnya perempuan cantik, langsung duduk di samping Pak Aziz. Karena beliau sedang puasa, akhirnya mikir, agar supaya puasa saya terjaga, maka saya akan sedikit menjauh dari perempuan cantik ini. Jadi puasa mengamankan. Coba kalau nggak puasa, mak manolah singgolan dengan perempuan cantik macam ini. Ini itu
yang dimaksud puasa itu menjaga kehormatan, puasa itu menjaga kemuliaan. Maka dengan berpuasa kita akan terpelihara dari hal-hal yang tidak terpuji. Lagi puasa mau nyolong, oh saya puasa, kalau nanti saya puasa terus nyolong, puasa saya gimana ya? Akhirnya nggak jadi nyolong. Karena dijaga oleh puasanya. Mereka yang sedang puasa tidak mau melakukan perbuatan tidak terpuji. Karena apa? Takut pahala puasanya sia-sia. Masya Allah. Maka berpuasalah nak. Rasulullah SAW itu berpuasa. Ketika tidak ada sarapan pagi, beliau langsung puasa. Pulang dari masjid, dari subuh, bahkan dari menjelang subuh, pulang sampai di rumah, membuka songkok di atas meja misalnya kalau kita. Ternyata di bawah songkok tidak ada makanan. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya, apakah hari ini ada sarapan pagi? Kemudian istrinya menjawab, hari ini tidak ada sarapan pagi. Langsung beliau berkata, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Masya Allah. Makanya kalau ingin sukses, banyak-banyaklah berpuasa. Maka sahabat juga bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sesudah puasa Ramadan, puasa apa yang bagus ya Rasulullah? Berpuasalah seperti kalian melihat saya berpuasa. Hari Senin, hari Kamis, kemudian Yaumul Fitr, 13, 14, 15 bulan Komariah. Lalu bagaimana dengan puasa Daud ya Rasulullah? Beliau jawab, puasa Daud adalah seutama-utama puasa. Jika kalian sanggup, berpuasalah. Masya Allah. Jadi anak-anak, kalau kalian masih punya cita-cita tinggi, iringilah keinginan kalian dengan banyak berpuasa. Ya Allah, saya berpuasa karena saya ingin ya Allah menjadi anak yang sukses pendidikan saya, sukses pekerjaan saya, sukses prestasi saya. Tapi ingat, ya Allah, ternyata teman seangkatan saya namanya Fatimah, cantik jelita, bagaikan boneka dari India. Maka saya akan berpuasa dalam rangka menundukkan hati dia ya Allah. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ini anak-anak ya puasa. Kemudian sholat itu sesudah sholat fardu urutannya apa? Kalau diurut dengan kualitas, pada sholat fardu itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Namanya apa sholat sunnah itu? Ada yang tahu? Apa yang sholat sunat yang mengiringi sholat fardu itu? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Qobliyah, ba'diyah. Ada namanya nak? Sholat sunnah? Pintar. Tuh prioritas. Sesudah itu ada prioritas lagi, qiyamul lail atau sholat tahajud. Dan yang lebih utama lagi di witirnya. Witir. Baru kemudian disusul sholat duha, sholat hajat. Maka sholat bisa kalian lakukan kapan saja, di mana saja, asal tidak pada waktu dan tempat yang dilarang. Ini dalil umumnya, sama dengan puasa tadi. Sholatlah kapan saja. Dalil umumnya apa Pak Ustaz? Bapak, dalil umumnya apa Bapak? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Misalnya anak-anak sedang akan mengikuti tes,
sebelum masuk kelas ambil air wudhu, sholat di musola yang sudah dibangun untuk kalian ini. Ya Allah, hamba meminta tolong kepadamu ya Allah, karena Engkau sebaik-baik penolong, agar hamba bisa mengerjakan soal-soal di dalam tes nanti ya Allah. Jadi bisa kapan saja kalian sholat. Itu disebut dengan sholat sunnah mutlak atau sholat hajat. Misalnya kalian sudah sampai di sini, tidak ada pekerjaan yang lebih penting, ambil air wudhu, sholat, mendoakan ya Allah, bapak saya sedang bekerja keras ya Allah untuk mencari rezeki, untuk membiayai saya sekolah ini ya Allah. Lindungi bapak ya Allah, karuniakan rezeki yang luas kepadanya ya Allah, agar supaya kebutuhan saya, kebutuhan ibu dan adik-adik saya terpenuhi. Sholat hajat. Ini nak yang paham nak? Paham ya? Hajat. Kita punya kepentingan dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sholat, maka silakan. Tapi ada yang waktu dilarang. Balik seperti puasa tadi, jangan lakukan puasa wahai perempuan yang sedang lagi haid dan nifas. Haram berpuasa, haram sholat. Kemudian anak-anak jangan sholat ketika matahari terbit. Nah, ini waktu yang dilarang. Jangan sholat waktu matahari berada di tengah-tengah persis. Jangan sholat ketika matahari tenggelam. Ini waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Kemudian tempat, jangan sholat di kuburan, jangan sholat di situ ada patungnya. Nah, ini tempat yang dilarang untuk sholat. Selain itu silahkan. Maka ada yang bertanya ketika bapak ini sedang memberikan tausiah di daerah transmigrasi, Pak Ustadz, kami nggak bisa sholat subuh. Kenapa? Sebab kami harus deres karet sebelum fajar tiba. Kualitas getah karet itu akan bagus sebelum matahari terbit. Akhirnya meninggalkan sholat. Oh, tidak bisa begitu bapak. Bawa tikar ke kebun, bawa 1 botol aqua, nanti dicucuk, dilubangi untuk ambil air wudhu jika sulit ditemukan air di sana. Sholatlah. Di samping ikhtiar kimiawi, getah karet tidak akan bagus kecuali diteres sebelum matahari terbit. Apalagi ditambah dengan sholat hajat. Ya Allah, semoga karet-karet yang kami tanam ini getahnya berkualitas nomor 1 ya Allah. Di mana saja, di kebun silakan, di perahu sekalian boleh, di kapal silakan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, mengkhususkan kenapa ada nisfu Sya'ban, sholat nisfu. Nah, ini jadi niatnya, karena ini banyak pertanyaan, nggak usah sholat nisfu Sya'ban itu niatnya gimana? Makanya jadi perdebatan ini anak-anak. Sholat fardu lewat, nggak dikerjakan. Apalagi rawatib, fardunya aja tinggal. Tahajud apalagi, nggak pernah sholat selama-lamanya nyegat nisfu Sya'ban. Ya anak-anak. Jadi yang dimaksud banyak melaksanakan sholat di bulan Sya'ban karena ingin catatannya yang dibawa naik ke langit itu catatan banyak ibadah di dalamnya. Jadi banyak-banyaklah sholatnya diperkuat. Sholat duha kalau biasanya 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat karena ini bulan Sya'ban. Baca Qur'annya biasanya hanya 1 markah. 1 markah itu yang ada huruf ainnya itu. Jarak 1 ain ke
Ain berikutnya itu 1 marka. Karena ini bulan Sya'ban, saya akan baca 5 marka. Ini yang dikupuk surat Yasin. 3 kali surat Yasin. Pada maghrib mulai lanjak terus, waktu isya tiba lewat, mestinya stop dulu. Ayo kita sholat isya dulu, pada isya sambung lagi. Karena memang surat Yasin itu surat yang penuh edukasi pendidikan, pendidikan hidup, pendidikan mati, pendidikan surga, pendidikan rezeki ada di Quran surat Yasin. Maka ulama menetapkan surat Yasin sangat baik untuk pelajaran bagi yang membacanya. Dan juga jumlah ayatnya pendek, 83. Tapi kalau yang dibaca 3 kali surat Al-Baqarah, akhirnya baru yang keduanya sudah tidur di atas Quran. Karena 283 ayat. Jadi banyak, silahkan banyak baca Quran di bulan Sya'ban ini. Kemudian berikutnya apa? Sodako. Tapi di masyarakat ini Bapak Ibu guru, kita yang sudah berpendidikan ini janganlah melihara apa yang kita sendiri kadang-kadang bingung. Jadi ada tradisi masyarakat itu bersedekah. Setiap rumah undang. Apa acaranya? Sedekah bulan Sya'ban. Sering disebut sedekah ruah. Hati-hati Bapak Ibu guru, hati-hati anak-anakku semuanya. Sedekah itu ada pedomannya. Sedekah itu ada kelompok yang berhak menerima. Ini anak-anak yang panitia, yang nofis sudah tahu. Ada 7 golongan yang menerima sedekah. Lalu bagaimana dengan sedekah ruah? Ngundang orang, isi undangannya sedekah, tapi yang datang Pak Aziz, Bu Tina, Pak Umar, orang yang kenyang semua. Lalu bagaimana dengan fakir miskin? Hati-hati, jangan sebut sedekah acara makan-makan undangan di bulan Sya'ban, kecuali memang diberikan kepada yang berhak. Lalu bagaimana Pak Ustadz nyebutnya? Undangan silaturahim tasyakur menyambut Ramadan. Siapapun boleh datang itu, mau kaya, mau miskin, mau berpangkat, mau tidak berpangkat, karena acaranya silaturahim tasyakur, silahkan. Kenapa? Harus disediakan makan di dalam acara undangan itu, karena yang diundang menghormati undangan, makan yang disediakan oleh tuan rumah memuliakan tamu yang diundangkan. Kalau nggak disediakan makanan, bahaya. Besok bulan depan diundang, nggak datang lagi. Hai Kertabasa, Pak Umar ini undang, isinya silaturahim, tasyakur, doa bersama, saling minta maaf. Begitu sudah doa selesai, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bubar, pulang, karena nggak ada subuhannya. Akhirnya yang pulang kerutuan. Kata bahasa ini Pak Aziz ini ngundang orang secangkir teh gak keluar. Maka kalau kita sudah mengundang orang, muliakan tamu yang diundang. Itu jadi bukan sedekah ya, bukan sedekah. Tasyakur silaturahim, doa bersama, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sambil saling memaafkan. Karena mau datang satu persatu minta maaf gak mungkin. Akhirnya berkumpul bersama, baca Quran, baca doa, kemudian sesudah itu menikmati secangkir teh, pempek, lakso, Masya Allah. Ingat, jangan pernah katakan itu sedekah.
Kalau sedekah lebih baik bilang sama bapak ibunya di rumah, bapak nak sedekah bulan Sya'ban enggak? Ini di sekolah kami sedang mengumpulkan bahan makan, 9 bahan pokok makan, utamanya beras, gula, sirup. Untuk apa nak? Sedekahnya nanti akan diberikan kepada fakir miskin, agar supaya fakir miskin nanti juga bisa ikut berpuasa di bulan Ramadan atas bantuan beras yang dikirim dari Rohis dan siswa-siswi SMA Negeri 6. Masya Allah. Ini nak ya, paham ya sampai di sini? Bedakan sedekah dengan tasyakkur. Kemudian sesudah itu nak kirim doa tadi kumpul. Ruah itu kemudian diambil dari kata arwah. Nabi mengunjungi kubur, Nabi berziarah kubur, mendoakan orang yang sudah meninggal. Karena orang-orang yang sudah meninggal itu butuh doanya orang-orang yang masih hidup, terutama putra-putrinya. Ini anak-anakku yang orang tuanya masih hidup, doakan rahmat Allah akan turun untuk orang tua. Yang orang tuanya sudah wafat, doakan. Karena orang yang meninggal itu butuh doa dari orang yang hidup. Ini anak-anak. Lalu bagaimana dengan membawa kembang, Pak Ustaz? Nah, ini ada tradisi ke kubur bawa kembang. Ada yang bertanya kepada Pak Ustaz, Pak, kalau kami ziarah kubur baca surat Yasin di atas kubur boleh nggak Pak Ustaz? Janganlah kamu itu mengada-ada. Yang jelas perintahnya itu hiasilah rumah-rumahmu dengan sholat dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Gak ada perintah untuk membaca ayat suci Al-Quran di atas kuburan. Lalu kembangnya gimana Pak Ustaz? Orang yang sudah mati tidak butuh kiriman materi. Kembang masuk materi gak nak? Banyu aqua masuk materi gak? Materi. Kembang kan materi berwujud kan? Banyu aqua juga materi karena berwujud. Orang yang mati itu nak butuh doa. Misalnya kamu nak ke kubur orang tua, sudah dibersih-bersihkan, langsung kembang dikeluarkan, ditabur di atas pusara kan? Habis ditabur kembang, siram banyu aqua. Ini yang mau Ustaz lihat. Seringkali melihat di kuburan seperti itu, orang-orang berperilaku seperti itu. Saya sekarang tanya sama kamu, kalau tiba-tiba yang di dalam pojok tinjuk kembang, terus yang di dalam bapak kamu ngomong, nah, aku gak butuh kembang itu nah, aku gak makan kembang nah, aku dulu bukan pemain kuda lumping. Kira-kira gimana kalau itu ngomong? Saya butuh doamu nah. Masa orang mati dikasih makan kembang? Tapi ini kalau saya sampaikan nanti saya di demo nih penjual kembang di kuburan itu. Ya silakanlah. Tapi niatnya bukan untuk unjuk makan yang meninggal, tapi kasih rezeki penjual kembang jadilah. Nanti kalau saya bilang jangan bawa kembang, dilarang bawa kembang, haram bawa kembang, langsung dari kuburan Puncak Sekuning, kemudian kandang kawat, kebun bunga, semuanya demo ke rumah saya. Ini Ustaz Umar, turun, jangan jadi Ustaz. Nah, ini. Kemudian disiram banyu aqua, kuburannya di tempat lebah. Yang ziarah kubur tadi nyiram, ini ya, siram. Yang di bawah, bapak kamu misalnya bukan asli ya, langsung teriak, nah bawah banjir, ngapa kamu tambahin dari bocor? Ini Pak Aziz, ada hal yang selama ini
masyarakat tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tidak untuk minum air aqua yang tinggal itu, tapi lakukanlah ketika bulan Sya'ban, bulan Ruah ini, kalian datangi orang-orang miskin yang dulu dicintai ibumu, yang dicintai bapakmu. Kamu bawa gula sekilo. Bawa gula sekilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa gula. Yang terima tanya, kamu siapa? Saya anaknya si Anu, Nek. Alhamdulillah, alangkah baiknya anak sama bapak sama baiknya, masya Allah. Saat itulah orang-orang yang meninggal akan adem di dalam kuburnya karena perilaku ahli warisnya berbuat baik kepada orang-orang yang sangat hidupnya berbuat baik. Paham sampai di sini? Ziarah kubur. Maka kalau sudah pulang dari ziarah kubur, langsung temui ayah. Ya, saya minta maaf. Temui ibu, Ma, saya minta maaf. Kenapa nak tiba-tiba kalian minta maaf? Kami dari ziarah kubur, kami jadi takut mati ya. Nah, makanya tujuan inti ziarah kubur itu bukan untuk orang yang meninggal, tapi tujuan inti ziarah kubur itu untuk mereka yang mengunjungi kubur, supaya sesudah pulang dari kubur langsung cari masjid, cari musola. Saya mau bertobat karena saya takut nanti tiba-tiba saya meninggal sementara saya belum punya bekal. Itulah kenapa bulan Sya'ban, bulan Ruah, kita diminta untuk memperbanyak ingat akan kematian. Caranya apa? Ada tradisi nyekat, ada tradisi ziarah kubur, agar supaya nanti Ramadan tiba akan bisa berpuasa dengan baik, akan taraweh dengan baik, akan tadarus dengan baik, akan bersedekah dengan baik. Sebab apa? Takut Allah akan mencabut nyawanya melalui malaikat Israel. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Jadi apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban supaya dapat berkah? Satu, puasa. Kedua, sholat. Ketiga, tilawah Al-Quran. Keempat, sedekah. Kelima, ziarah kubur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, sholli wa sallim. Sebagai penutup anak-anak, ya, sebagai penutup, pujangga Arab bernama Profesor Dr. Sauki Bey berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dapat akhlaquhum dapat. Sesungguhnya satu umat, satu bangsa, satu masyarakat akan tegak kokoh, berdiri damai, sejahtera apabila penduduk negeri, penduduk lingkungan, penduduk masyarakat itu berakhlak baik. Jika penduduk ini rusak akhlaknya, bersamaan dengan rusaknya akhlak itu akan bina
Maka anak-anak, bangunlah rumah kalian. Sampaikan kepada orang tua kalian pesan Pak Ustaz, pesan Bapak Ibu guru agama, Papa Mama. Kita disuruh membangun rumah tangga yang isinya penduduknya adalah orang-orang yang berakhlak baik. Kalau kita ingin keluarga kita damai, aman, sejahtera, bangun rumah itu dengan akhlak yang baik. Jika kita ingin SMA negeri ini, SMA negeri 6 ini kokoh tegak berdiri, bangun akhlak yang baik di lingkungan SMA negeri 6. Jika kota Palembang, Sumatera Selatan ingin menjadi daerah yang aman, damai, tentram, kokoh berdiri, bangun masyarakat Sumatera Selatan menjadi manusia yang berakhlak. Jika kita ingin negara Indonesia NKRI ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, aman, sejahtera, sentosa, bangun manusia Indonesia menjadi manusia yang berakhlak. Insya Allah, kalau semuanya yang menghuni Indonesia ini adalah manusia yang berakhlak baik, maka Indonesia akan tegak menjadi negara yang terhormat, menjadi negara yang hebat, bermartabat di mata negara-negara lain. Namun jika akhlaknya rusak, hancur binasa Indonesia, akhirnya menjadi bahan ketawaan negara-negara lain. Anak-anakku semuanya, kalian menjadi pewaris negeri ini. Kalianlah yang nanti harus mewarnai negeri ini menjadi lebih baik. Kalian menjadi pewaris apabila Ustadz Umar, karena sudah usia 66 tahun, berarti dia akan lama lagi akan tetap hidup. Maka gantikan posisi para kiai, gantikan posisi para ustadz, di samping kalian menggantikan posisi anggota legislatif. Menjadi pengganti ustadz ulama kiai lebih berat dibanding dengan menggantikan posisi anggota Dewan Legislatif. Maka kalau Bapak boleh pesan, warisi ilmunya para ulama, warisi ilmunya para guru kalian. Kalian mesti berjanji dalam diri kalian, saya akan lebih baik dari Bapak Ibu guru saya. Saya harus lebih hebat dari Bapak Ibu guru saya. Bahkan saya harus lebih hebat dari orang tua saya sendiri. Insya Allah kalian akan dapat mewarnai negeri ini, akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Ini anak-anak sudah cukup panjang bisa ceramah. Semoga anak-anak bisa mengamalkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Sekali lagi, jangan tidak membanggakan alma mater kalian. Kalian dibentuk di sini untuk menjadi putra putri yang soleh-soleh. Jika kalian tidak mewujudkan hasil itu, berarti kalian tidak menghargai dan tidak menghormati usaha yang dilakukan SMA Negeri 6. Semoga Allah membuka jalan untuk kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Billahi fi sabilil haq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Haji Umar Said atas penyampaian materinya. Baiklah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Bagi akhi wa ukhti fillah yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Umar Said, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya.
Terima kasih anakku cantik. Jadi yang sudah hidup di masyarakat ada amalan-amalan nisfu saban. Itu tidak dilarang, nah, boleh, tapi mengkhususkan mau beramal saja nunggu nisfu saban. Itu yang jangan dilakukan. Ya kalau sampai nisfu saban, baru 10 saban tinggal gimana? Makanya ambil bulan saban itu secara utuh. Karena ada dasarnya memang ketika semakin mendekati akhir Sya'ban, justru Rasulullah SAW itu sama seperti ketika Ramadan mau berakhir, beliau lebih serius meningkatkan amalnya. Termasuk di bulan Sya'ban, begitu masuk di pertengahan Sya'ban, nisfu namanya, itu banyak masyarakat yang melakukan amalan-amalan. Itu gak dilarang. Silakan. Tapi jangan mengkhususkan, jangan mengkultuskan seakan-akan nisfu Sya'ban itulah yang utama. Jadi nggak apa-apa, silakan. Karena ada yang juga protes. Ini mau amalan-amalan nisfu Sya'ban dilarang-larang. Kan lebih baik daripada mereka pergi ke kafe-kafe, mereka joget-joget. Ini dampak kalau kemudian kita melarang. Jangan lakukan amalia di nisfu Sya'ban. Akhirnya mereka akan lari ke kafe-kafe, melakukan amalan-amalan yang maksiat. Amalan itu perbuatan. Jadi silakan ya, nggak apa-apa. Tapi mengkultuskan nisfu Sya'ban itu yang tidak diperkenankan. Sholat khusus nisfu Sya'ban juga tidak utama, tidak dianjurkan oleh baginda Nabi. Silakan sholat, duhanya ditingkatkan, tahajudnya ditingkatkan. Sudah nisfu Sya'ban mulai semangat, ya Allah, saya akan bersemangat beribadah karena ini sudah pertengahan bulan Sya'ban. Itu nak ya. Ya, sampai di sini paham? Siswa mana siswa? Ada yang mau tanya siswa? Enggak ada. Sampai di sini paham sudah? Alhamdulillah, hebat kalian, luar biasa. Berarti sudah pada pinter semua. Amin ya Rabbal. Tidak ada pertanyaan kan berarti bahagia untuk saya biar cepat balik. Dan mau kondangan, makanya bapak pakai baju batik karena lanjut kondangan. Ya, saya kira itu anak-anak selamat ya nak ya, selamat. Nanti bermaaf-maafan di antara kalian, minta maaf kepada bapak ibu guru kalian, minta maaf kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu justru lebih baik dilakukan di bulan Sya'ban. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Langsung doa ya, langsung doa. Ya, kita mau doa, hening sejenak. Kita mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada doa berdoa, sekarang doa berdoa. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana la tu'akhidhna in nasyina aw akhtana. Rabbana ya Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana ya Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa liazwajina wa dhurriyyatina wa liabaina wa ummahatina wa lijaddatina wa jaddatina wa liikhwanina wa akhawatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna wal muslimin warhamna wal mu'minin. Allahumma ansurna wal muslimin warhamna wal mu'minin. Allahumma ansurna wansur muslimin wal mu'minin wal mujahidin fi sabilika ya Allah ala kulli bala wa ala kulli dha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa khususan Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ahsin akhlaqana wa sahhih ajsadana wa aslih a'malana wa 'alal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lana Allah wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada ahli wakil yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Ustaz Dr. Andes Haji Umar Said telah menjawab pertanyaannya. Ahli wakil telah kita dengar penyampaian materi tadi dari Ustaz Dr. Andes Haji Umar Said tentang meraih keberkahan bulan Syawal. Semoga dengan penyampaian materi tadi dapat menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dipersilakan untuk Bapak Ibu guru dan Dokter dan Ustaz